Selamat malam Bu, mohon izin mengucapkan perkenalkan diri, nama Torna Muda Arya Ramadan, notar 2002052, kelas MTJ 110, asal Kota Babau, Sulawesi Tenggara. Mohon izin Bu menyesuaikan, nama Taruna Muda Muhammad Zinedin Dwiandia, nomor Taruna 2002257, kelas MTJ 1.10, asal Kabupaten Tangerang, Banten. Mohon izin Bu menyesuaikan, nama Taruna Muda Wira Subagwa Sibuan, notar 2002363, kelas MTJ 110, asal Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sebuah materi, yaitu peran transportasi dalam kebutuhan konsumsi. Ekonomi transportasi. Menurut Lloyd, 2002, ekonomi transportasi adalah suatu cabang ilmu tentang kegiatan yang berhubungan dengan transportasi untuk kebutuhan produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengedepankan pentingnya transportasi sebagai salah satu penggerak perekonomian. Ekonomi transportasi meliputi prinsip-prinsip analisis dan penerapan konsep ekonomi, teknik dalam penggunaan atau pengoperasian transportasi, optimalisasi lalu lintas, serta investasi pada infrastruktur transportasi termasuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi parameter biaya dan manfaat, seperti biaya investasi, operasi, dan pemeliharaan, waktu, biaya operasi kendaraan, dan besaran ekonomi lainnya. Memperhatikan aspek akuntansi yang perlu dilakukan dalam kajian infrastruktur transportasi, serta menerapkan beberapa metode kajian kelayakan investasi. Kebutuhan konsumsi. Konsumsi itu sendiri adalah suatu kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Kegiatan konsumsi yang dilakukan manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh kepuasan setinggi-tingginya sehingga tercapai tingkat kemakmuran. Tujuan satu, untuk masyarakat tradisional. Masyarakatnya masih belum maju dan kebutuhannya sangat minim sekali. Kegiatan konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari guna mempertahankan kelangsungan hidup. Contoh, masyarakat tradisional kan alam untuk dijadikan mata pencaharian kehidupan sehari-hari, seperti menanam singkong, ubi-ubian, kacang-kacangan, dan lain-lain. Masyarakat tradisional biasa memproduksi dengan cara alami tanpa bahan campuran. Dan biasanya hasil dari tumbuhan yang ditanam oleh masyarakat ini biasanya dijual ke kota-kota besar atau untuk daerah itu sendiri. 2. Tujuan konsumsi untuk masyarakat modern. Masyarakatnya sudah maju dan kebutuhannya sangatlah menjadi. Konsumsi masyarakat modern daripada masyarakat tradisional. Contoh, masyarakat modern tidak terlalu memanfaatkan alam, melainkan dengan mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhannya, seperti menghambur-hamburkan uang untuk membeli barang yang tidak dibutuhkan. Dan biasanya, masyarakat modern itu membeli barang-barang yang dijual oleh masyarakat tradisional dan lebih bersifat praktis dalam memilih barang. Ada peran transportasi dalam kebutuhan konsumsi. Yang pertama ada stabilisasi harga dan penyamaan harga. Dengan transportasi yang murah dan mudahnya pergerakan barang
dari suatu lingkungan masyarakat ke yang lainnya, maka akan cenderung terjadinya stabilisasi dan penyamaan harga dalam hubungan keterkaitan satu sama lainnya. Kemudian ada memudahkan konsumen dalam mendapatkan suatu barang. Artinya dengan transportasi orang-orang itu dapat mudah untuk mendapatkan suatu barang. Contohnya ketika ingin ke pasar itu menggunakan transportasi seperti angkutan umum, kemudian menggunakan ojek online dan segala macam. Kemudian yang ketiga ada berkembangnya usaha skala kecil. Berkembangnya usaha skala kecil, kegiatan produksi skala besar biasanya itu memerlukan sumber produksi bahan mentah yang berasal dari daerah atau wilayah yang jauh untuk didatangkan ke lokasinya. Suatu hal yang menguntungkan secara ekonomis jika ada pabrik atau industri yang bersangkutan dilaksanakan proses produksinya dengan menggunakan mesin skala besar, khususnya yang bersifat menghemat tenaga kerja dan memiliki tingkat spesialisasi kerja yang tinggi. Namun, usaha skala besar ini tidak terlaksana dan tidak menguntungkan. Jika tidak ada atau tidak mencukupinya pasar bagi hasil produksi yang akan dijualnya. Dengan fasilitas transportasi, ongkos yang relatif murah akan dapat disediakan suplai bahan-bahan dan tenaga kerja yang diperlukan, dan produk yang dihasilkan akan dapat mencapai atau memasuki pasar yang lebih luas dan manfaat yang lebih besar bagi konsumen dan masyarakat pada umumnya sebagai hasil dan usaha skala besar yang lebih efisien tersebut. Dengan kemajuan transportasi yang antara lain berupa peningkatan kapasitas pelayanan jasa transport dengan kecepatan yang lebih baik dan ongkos transport yang relatif lebih murah, akan memungkinkan terjadinya pasar yang lebih luas dan konsentrasi produksi yang lebih besar dalam kaitan dengan usaha ekonomi skala besar tersebut. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.